Di video-video saya yang terdahulu itu ada pertanyaan bodoh dari Mukimat ya. Satu pertanyaan itu begini, mengapa kamu kok lebih memilih membela bangsa lain dibandingkan membela bangsamu sendiri? Nah, jadi si Mukimat ini berkhayal bahwa para Habib yang lahir procot sebagai warga negara Indonesia itu dikhayalkan bahwa mereka itu bangsa lain. Gara-gara ya, leluhurnya itu berasal dari Yaman. Nah, padahal si Mukimat yang bertanya ini kalau ngerti sejarah ya leluhurnya mereka juga imigran, itu sudah ada studi genetikanya. Lembaga Ixman sudah melakukan penelitian yang mendukung teori-teori antropologi bahwa tidak ada orang Indonesia sekarang ini yang leluhurnya bukan imigran, leluhurnya semuanya imigran. Nah, tapi saya akan menjawab pertanyaan bodoh itu berdasarkan perspektif konstitusi begini ya. Mukimat, kamu kalau sekolah dulu, kamu mesti sudah membaca Undang-Undang Dasar 45. Sekarang kamu bisa mencari peraturan perundang-undangan itu, unduhlah misalnya di websitenya BPK itu lengkap. Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang nomor berapa itu? 12 tahun 2006. Jadi gini, Mat. Apa sih yang disebut dengan bangsa Indonesia itu? Itu kaitannya dengan kewarganegaraan. Karena kalau di Undang-Undang Dasar 45 itu ditentukan di dalam bab mengenai kewarganegaraan, yakni di pasal 26. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 45 ya, yang ayat 1 itu nanti identik atau sama dengan pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan. Intinya begini, yang dimaksudkan bangsa Indonesia ya, itu ada dua macam. Ada orang bangsa Indonesia asli, ada orang bangsa lain. Nah, itu sama-sama bisa menjadi warga negara Indonesia. Jadi yang dimaksudkan dengan warga negara atau warga negara Indonesia itu adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang ditetapkan oleh undang-undang, yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, nanti kamu bisa membaca di penjelasan pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Di situ dikatakan yang dimaksud dengan orang bangsa Indonesia asli itu adalah orang yang menjadi warga negara Indonesia sejak lahir dan dia tidak pernah menerima kewarganegaraan lain yang dia kehendaki. Artinya apa? Nggak peduli kamu itu orang Jawa, keturunan Tionghoa, keturunan Arab, keturunan Jepang, ya, mau keturunan makhluk luar angkasa, ya. Ketika kamu lahir procot menjadi warga negara Indonesia, maka oleh undang-undang kamu dikatakan sebagai orang bangsa Indonesia asli. Nah, saya ambil contoh begini biar kamu lebih jelas lagi ya. Ini contoh gini, ada orang Jawa ya, dulu zaman Belanda menjadi kuli kontrak di Suriname, ya pindah ke sana, migrasi ke Suriname, orang Jawa ini. Lalu setelah Suriname menjadi negara tersendiri, sudah tidak lagi dijajah oleh Belanda, maka orang Jawa itu menjadi warga negara Suriname. Artinya orang Jawa itu sudah menjadi orang bangsa Suriname. Ketika anak-anak orang Jawa ini lahir sebagai warga negara Suriname, maka dia disebut sebagai orang bangsa Suriname asli karena lahirnya di Suriname. Jadi yang dimaksud dengan bangsa dalam hal ini ada kaitannya dengan paham nation state atau negara bangsa. Dan itu ada sejarahnya, Mat ya. Kamu kalau mau ngerti sejarahnya, kamu bisa membaca bukunya Arnold Toynbee yang membahas sejarah peradaban dari tahun 500 sebelum Masehi sampai abad ke-20. Kamu bisa cari bukunya Arnold Toynbee. Nanti kamu bisa paham ya, awal munculnya paham kebangsaan itu bagaimana dan munculnya di mana. Kamu belajar sendiri. Ada di bukunya Arnold Toynbee. Itu Arnold Toynbee itu sejarawan ahli sejarah dunia. Nah, ya saya bikin video itu dengan sumber referensi, dengan literasi, ada peraturan perundang-undangan, ada literasi buku mengenai sejarah. Jadi tidak ngarang dan tidak ngawur, nggak ngarang-ngarang sendiri, bukan hoax, gitu ya. Bukan nggak kayak kamu yang kamu tonton cuman hoax, video-video yang nggak ada referensi ilmiahnya itu. Nah, makanya kemudian kamu menjadi tersesat sampai kamu nggak ngerti bangsa Indonesia itu maknanya apa, kamu nggak ngerti. Ya, kamu dibodoh-bodohi oleh propaganda yang rasis itu, dan itu membahayakan Indonesia. Nah, jadi gitu ya. Makanya berdasarkan definisi yuridis yang sudah saya jelaskan itu tadi ya, para Habib itu yang lahir procot di Indonesia sudah sebagai warga negara Indonesia
itu masuk kualifikasi orang bangsa Indonesia asli. Nah, kalau begitu ada dong warga negara Indonesia yang asalnya bukan bangsa Indonesia asli, tapi bangsa lain. Iya, contohnya apa? Contohnya sekarang itu beberapa waktu yang lalu itu ada para pemain bola Indonesia yang melalui naturalisasi. Naturalisasi itu artinya pewarganegaraan Indonesia. Ya, walaupun naturalisasi para pemain bola ini secara khusus ya secara khusus dengan pertimbangan khusus. Nah, orang-orang itu, para pemain bola yang asal-usulnya warga negara Belanda, ketika dia kemudian berubah menjadi warga negara Indonesia, itulah yang disebut sebagai bangsa warga negara Indonesia bangsa lain. Nah, bangsa lain yang dimaksudkan itu asal-usulnya dari bangsa lain. Tapi ketika dia sudah menjadi warga negara Indonesia, maka kemudian dia disebut orang bangsa Indonesia. Jadi kebangsaan ini berkaitan dengan kewarganegaraan. Ya, hukumnya seperti itu. Kamu kalau mau melawan itu ya tidak bisa. Berarti kamu apa? Ya melawan konstitusi, melawan hukum. Emang kamu hidup di mana? Kamu mau mencari teori di seluruh dunia mengenai kewarganegaraan dan kebangsaan. Prinsipnya ya sama seperti itu. Nah, jadi begitu, Mukimat. Biar kamu itu bisa menjadi makin pinter. Jadi jelas ya, bahwa Ba'alawi yang lahir di Indonesia menurut konstitusi itu termasuk dikategorikan sebagai orang bangsa Indonesia asli. Nah, sekarang paham ya? Paham. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua mengenai apa? Ada Ba'alawi yang mengatakan bisa mi'raj 70 kali sehari. Ya. Nah, kamu kalau sebagai orang Islam, kamu mestinya paham bahwa itu adalah ungkapan sufistik. Maka kamu harus berliterasi mengenai tasawuf. Ya. Nah, ungkapan seperti itu tuh bukan nggak ada dasarnya, ada dasarnya. Kalau kamu mengikuti riwayat sejarah ulama salaf terdahulu, nanti kamu akan menemukan ungkapan sufistik yang bunyinya adalah apa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, itu ungkapan seperti itu disebutkan di dalam hadis dhaif di kitab hadisnya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu wafatnya beliau sekitar tahun 458 Hijriah sekitar itu ya. Nah, tahun-tahun segitu yang namanya Ba'alawi itu belum ada. Ya. Jadi ungkapan as-sholatu mi'rajul mu'minin yang artinya adalah sholat itu adalah mi'rajnya kaum mukmin itu sudah ada sejak zaman ulama salaf awal-awal dulu. Nah, jadi begitu, itu bukan hadis tapi ya, itu bukan hadis. Ada yang mengkategorikan hadis tapi dhaif karena itu bukan perkataan Rasulullah, tetapi maknanya diakui, kebenarannya diakui. Ya. Kenapa? Ada dasarnya. Ya, saya bacakan hadisnya ya. Kita ngaji hadis ini. Salah satu hadis yang menjadi dasar dari ungkapan as-sholatu mi'rajul mu'minin itu ini. Ada hadis riwayat Muslim yang bunyinya begini. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru du'a. Nah, jadi artinya begini. Aqrabu ma yakunu al-abdu. Keadaan seorang hamba yang paling dekat ya, mir rabbihi dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya ya. Wa huwa sajid adalah ketika dia sedang bersujud. Nah, sujudnya orang mukmin, orang Islam itu ketika apa? Yang paling umum adalah ketika sholat. Jadi ketika sholat kamu kan bersujud. Sujud itu menurut Rasulullah, ya, dawuhnya Rasulullah adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah. Nah, keadaan yang paling dekat dengan Allah, kamu menghadap Allah secara langsung. Maka kemudian para ulama salaf itu memberikan ungkapan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi kamu kalau sholat berarti kamu itu bermi'raj, maknanya begitu. Nah, dasarnya itu hadis Rasulullah seperti itu. Nah, kamu mesti ngerti itu. Hanya saja ada Ba'alawi yang memberikan angka 70 kali mi'raj dalam waktu sehari. Nah, kalau kamu mau berdasarkan ungkapan as-sholatu mi'rajul mu'minin itu tadi, yang dasarnya juga hadis Rasulullah itu tadi, sabda Rasulullah itu tadi, maka kamu nggak cuma 70 kali, mau 100 kali juga bisa. Ya. Sholat wajibnya 5 kali, kamu tambah sholat sunnah macam segala macam, termasuk sholat mutlak ya, kamu mau melakukan berapa kali, ya bisa lebih dari 70 kali. Maka saya katakan bahwa itu adalah ungkapan sufistik menggunakan angka 70 kali itu tadi. Jadi sholatmu itu adalah mi'rajmu, kan begitu. Nah, kamu yang nggak ngerti yang begitu-begitu, nggak belajar ilmu tasawuf, ya kamu nggak ngerti. Nanti kalau kamu coba misalnya sufi yang terkenal,
Robiah Al-Adawiyah itu. Seandainya dia Ba'alawi, pasti kamu sudah mengecamnya. Yang dia bilang secara intinya bahwa seandainya orang beribadah pada Allah itu ya, karena menghendaki surga, maka saya akan membakar surga. Seandainya orang beribadah kepada Allah itu hanya karena dia takut neraka, maka saya akan padamkan api neraka. Nah, seumpama yang berkata seperti itu Ba'alawi, maka kamu akan membuli Robiah Al-Adawiyah dan kamu akan jadikan dasar untuk ngolok-ngolok Ba'alawi. Kan begitu toh, kelakuanmu kan seperti itu. Nah, jadi itulah ya ungkapan-ungkapan sufistik seperti Tarim adalah surga, Tarim adalah Indonesia itu cabang. Kamu nggak ngerti makna ungkapan sufistik itu karena kamu nggak pernah belajar tasawuf. Apa yang dimaksud dengan Tarim adalah surga? Ya bisa jadi orang mengalami pengalaman spiritual di sana, merasakan nikmatnya bagaimana mereka menuntut ilmu di sana. Di sana ada banyak para ulama-ulama sufi yang membuat hati mereka menjadi senang, menjadi tentram. Kan maknanya bisa begitu. Begitu juga dengan Tarim Indo. Indo yang dimaksudkan itu adalah asal-usul dari ilmu yang kemudian didakwahkan ke Nusantara. Kan kamu kalau baca bukunya Profesor Azumardi Azra, ya sekali lagi ini referensinya juga apa? Referensinya ilmiah, sejarah. Kamu kalau baca bukunya Profesor Azumardi Azra tentang jaringan ulama Timur Tengah di Nusantara itu, kan orang-orang Hadrami, orang-orang Yaman sudah berdatangan di Nusantara. Bahkan sebelum zaman kolonial Belanda, mereka sudah menyebarkan Islam di sini. Artinya apa? Yo, Indo ilmu yang mereka pelajari itu di Yaman kemudian didakwahkan ke Nusantara. Maka kemudian Indonesia disebut sebagai cabang, yang dimaksudkan itu adalah cabang tempat berdakwah. Karena mereka berdakwahnya hanya bukan cuma di Nusantara, ya, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di luar Nusantara. Bukan cuma di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Makanya sekarang para Ba'alawi itu keberadaannya ada di mana-mana di seluruh dunia. Maka mereka dengan ungkapan bahwa Indonesia itu adalah cabang, maknanya adalah cabang di dalam melakukan dakwah dan penyebaran ilmu mengenai Islam. Ya, kamu harus mengakui bahwa induk dari agama Islam itu Arab. Yaman termasuk menjadi salah satu pusat penggodokan ilmu, termasuk ilmu tasawuf yang kemudian didakwahkan di seluruh dunia, termasuk di Nusantara. Ya, kamu ngerti maksudnya, paham ya maksudnya itu? Ya, begitulah. Mudah-mudahan kamu bisa lepas dari kebodohan dan tidak lagi menjadi orang-orang atau kelompok yang melanggar sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Kamu mengira bahwa Ba'alawi itu adalah orang asing sehingga kamu membuat propaganda untuk mengusir-usir mereka, untuk menganggap mereka itu sebagai orang asing. Ya, itu kamu tersesat, kalian tersesat. Kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan Persatuan Indonesia. Ya.